Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Juliananda, kelas Akuntansi Syariah 2A, NIM 23522121028. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755 menjadi peristiwa penting dalam sejarah Jawa, menjadi momen penting dalam ingatan kolektif masyarakat. Ini adalah perjanjian politik segitiga antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Perjanjian ini dinamai dari Desa Giyanti, tempat perjanjian tersebut ditandatangani. Sekarang dikenal sebagai Dukuh Kerten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredam konflik yang berkepanjangan setelah pemindahan Istana Kartasura ke Surakarta. Namun, ketegangan muncul ketika Pangeran Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam menyelesaikan konflik merasa tersinggung oleh ukuran tanah yang diberikan kepadanya. Ketidakpuasan ini memicu serangkaian peristiwa, termasuk pecahnya Perang Mangkubumen yang mengakibatkan korban di pihak Belanda dan Jawa. Untuk menyelamatkan situasi, Gubernur Nicholas Harting dari VOC Jawa Utara melakukan negosiasi rahasia dengan Pangeran Mangkubumi, akhirnya mencapai kesepakatan yang tercermin dalam Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini menandai pembagian Jawa menjadi dua wilayah yang dikenal sebagai Palihan Nagari dan membuka jalan bagi kenaikan Mangkubumi ke kekuasaan sebagai Sultan Hamengkubuwono I Yogyakarta. Pertemuan berikutnya, seperti yang pada tanggal 15 Februari 1755, berfokus pada distribusi atribut kerajaan, termasuk keris seremonial dan pengakuan perbedaan bahasa antara Yogyakarta dan Surakarta. Dampak dari perjanjian Giyanti ditandai oleh pembagian dan konflik yang berkelanjutan, yang diperparah oleh penandaan batas wilayah yang ambigu. Pangeran Sambernyawa, keturunan Pakubuwono, terus memberontak terhadap tatanan yang sudah mapan, menyebabkan ketegangan lebih lanjut hingga penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pembelahan Jawa berlanjut, tercermin dengan berdirinya Pakualaman pada tahun 1813 di bawah Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pembagian ini menghasilkan 4 wilayah pemerintahan yang berbeda dengan orientasi politik yang beragam. Sepanjang sejarah Indonesia, sisa-sisa pembelahan ini telah mempengaruhi upaya pelestarian budaya, dengan Kasunanan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran diakui sebagai situs warisan budaya. Sementara Yogyakarta tetap menjadi daerah istimewa, termasuk Pakualaman dalam yurisdiksinya. Perjalanan sejarah ini mencerminkan kompleksitas tata kelola dan pembentukan identitas di Jawa yang dipengaruhi oleh berabad-abad manuver politik dan interaksi budaya.